Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing. Sugeng enjing. Apa ya bahasa Maduranya? Nggak ada bahasa Maduranya. Aduh. Selamat pagi ya pokoknya. Selamat lagu. Aneh gitu ya. Selamat pagi guys. Pokoknya ini kami perkenalkan diri dulu dari kelompok 5. Ingin ngejelasin atau memaparkan presentasi kami. Pertama kenalan dulu guys. Saya sendiri Rionanda Viko Pratama. Terus kenalin. Oh, kenalin lanjut dong. Saya sendiri Muhammad Farhan Fadlur Rahman. Farhan. Saya Dwi Bayu Putra Rahman. Jadi mohon izin Bapak dosen, mohon izin rekan-rekan. Mungkin video kami ini berbeda dengan video-video kawan-kawan kami sebelumnya karena kita pengen bikin menarik gitu. Soalnya kadang video-video kemarin tuh pasti kalian nggak ada yang nonton kan, nggak ada yang nonton materi. Makanya kami bikin seperti ini biar Excited, seru lah, walaupun ya nggak tahu garing atau gimana, kita lihat nanti lah ya. Setidaknya ada penyegaran baru. Oke, langsung aja. Kita di kelompok 5 akan ngejelasin tentang sumber-sumber data, jenis-jenis data, dan teknik pengumpulan data. Pertama kita mulai dari sumber data aja lah ya. Sumber data nih bisa dilihat ada dua, yaitu primer dan sekunder. Waduh, primer dan sekunder kayak kebutuhan. Coba dijelaskan apa aja sih sumber primer tuh apa, kayak gimana sumber data primer tuh? Silakan. Sumber data primer. Sumber data primer itu adalah sumber data yang diperoleh secara langsung. Misalnya ada survei atau observasi, wawancara, itu adalah sumber data primer. Untuk sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui perantara. Misalnya berupa analisis atau laporan keuangan atau database dari suatu perusahaan atau suatu instansi, itu adalah sumber data sekunder. Bisa juga berupa studi pustaka ataupun buku-buku atau jurnal itu bisa data sekunder. Untuk data sekunder sendiri ini ya dibutuhkan penggunaannya itu digunakan untuk pemahaman masalah sebagai sarana pendukung untuk memahami masalah kayak gitu. Yang kedua adalah menjelaskan suatu masalah. Menjelaskan masalah itu adalah menjadi lebih operasional dalam penelitian, jadi kayak gitu adalah komponen suatu yang mengelilingi. Yang selanjutnya adalah alternatif penyelesaian masalah-masalah. Jadi ada beberapa alternatif untuk menyelesaikan masalah. Yang terakhir adalah untuk solusi masalah seperti itu. Itu sumber data primer dan sekunder. Jadi secara simpel lah ya. Primer tuh teknik sumber data yang diperoleh secara langsung, sedangkan yang sekunder itu secara dari perantara atau tidak secara langsung, ada medianya seperti itu. Betul. Oke, itu tadi sumber-sumber data guys, primer dan sekunder. Baiklah, tadi sudah dijelaskan tentang sumber data yang dijelaskan oleh Bayu. Selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis data. Baiklah, Farhan bisa dijelaskan apakah jenis data itu apa aja sih, gimana sih? Terima kasih Saudara Viko. Jenis data itu dibagi ke dalam kelima kelompok besar ya. Yang pertama itu ada dari jenis tipe penelitian, yang kedua dari sumbernya, yang ketiga dari cara memperolehnya, yang keempat dari format berkasnya, dan yang kelima dari subjek kedokterannya. Kita akan bahas satu persatu ya, dari Saudara Viko. Yang pertama itu dari tipe penelitian, itu dibagi dalam kedua macam golongan. Yang pertama itu dari kuantitatif, yang artinya data yang diinput ke dalam skala pengukuran statistik. Lalu yang kedua dari kualitatif, yaitu data yang mencakup hampir semua data non numerik. Lalu berlanjut ke penggolongan besar yang kedua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer itu merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri, bukan yang dilakukan oleh orang lain. Lalu yang keduanya yaitu data sekunder yang dikumpulkan oleh orang lain, seperti yang dilakukan oleh lembaga-lembaga lain atau dari BPS mungkin ya. Lalu yang ketiga mungkin bisa dibantu Pak Bayu. Yang ketiga adalah dengan berdasarkan cara memperolehnya. Sebenarnya hampir sama dengan teknik pengumpulan data seperti ini, karena cara memperolehnya berarti cara mendapatkan datanya. Yang pertama adalah data observasional, data yang ditangkap
dalam suatu pengawasan atau observasi itu, data ini menjadi suatu data yang digunakan sekali jadi dan tidak bisa diulang atau diciptakan dan diganti karena secara langsung melalui pengawasan atau observasi. Yang kedua adalah data wawancara. Data wawancara ini seperti yang kita tahu bersama bahwa data wawancara itu bersifat tanya jawab terhadap responden. Yang ketiga adalah data eksperimental. Data eksperimental itu dikumpulkan dalam kondisi terkendali in situ atau berbasis laboratorium yang harus direproduksi. Jadi melalui laboratorium atau reproduksi itu, jadi kita seperti semacam menciptakan suatu situasi. Yang ketiga adalah data simulasi. Nah, data simulasi ini adalah hasil dari penggunaan model atau metadata di mana input lebih penting daripada output. Yang selanjutnya adalah data referensi atau kanonik atau data statis atau koleksi organik, data devariasi atau komplikasi atau data reproduksi. Yang keempat adalah berdasarkan format berkas. Untuk format berkasnya ada dua secara garis besar, ada kuantitatif dan kualitatif. Namun ada tambahan. Di sini kita mencoba menjelaskan untuk jenis yang geospasial. Geospasial ini dapat berupa shapefile, georeferensi, CAD data, tabular, GIS attribute data, map info, format ataupun lain-lain. Yang selanjutnya ada data audio. Untuk data audio ini dapat berupa free lossless audio codec, waveform audit format, ataupun audio interchange file format ataupun lain-lain. Yang selanjutnya ada data digital video, dapat berupa MPH4 high profile atau mutation JPX 2000 atau lain-lain. Yang selanjutnya adalah berdasarkan subjek kedokteran, dapat berupa data diagnosis atau dapat dijelaskan sebagai subklasifikasi penyakit atau histologi, hitogenetika, penanda molekuler dan lain-lain. Yang selanjutnya data demografi, yakni sosial ekonomi, informasi jenis kelamin, usia, ras, etnis dan lain-lain. Seperti itu, Yolanda Viko. Baiklah, seperti tadi beberapa jenis-jenis pengumpulan data tuh ya. Jenis. Tadi ada ini yang menarik, yang format bekas nih mungkin yang kita sering tahu cuman yang kuantitatif dan kualitatif ya. Jarang kita tahu yang format geospasial, mungkin kita jarang menggunakan itu ya, Bayu. Iya. Tentang geospasial. Kebanyakan tentang kuantitatif dan kualitatif. Seperti itu. Oke, baiklah, itu tadi tentang jenis-jenis data. Selanjutnya akan kita bahas tentang teknik pengumpulan datanya. Silakan Saudara Farhan, ada berapa nih teknik pengumpulan data untuk yang saya tahu teknik pengumpulan data itu ada 5 jenis penggolongan sama dengan jenis data tadi. Iya, tadi 5 juga, sekarang teknik pengumpulan data di 5 juga. Mau dibahas langsung ini, Saudara Viko? Kita di part selanjutnya. Oke, kita lanjut lagi pembahasan kita. Tadi sumber-sumber data udah, jenis-jenis data udah, berarti tinggal teknik pengumpulan data. Apa aja sih teknik pengumpulan data? Kalau yang aku tahu sih ada 5 ya. 5. Apa aja tuh 5 tuh? Udah, bahasan aja langsung lah. Bahas langsung aja ya, biar langsung jelas Iya, aja ya. jelas. Gas. Kita mulai dari yang pertama tuh, teknik Yang pertama tuh wawancara. Hmm. Wawancara tuh jadi gimana ada narasumber sama pewawancara gitu loh, menanyakan secara langsung. Kayak gini nggak sih? Iya. Ini wawancara. Ini wawancara sih. Oh iya. Iya. Wawancara itu ada dibagi 2 jenis ya. Yang pertama terstruktur sama nggak terstruktur. Kalau yang terstruktur udah jelas gitu loh. Ada note-nya, ada catatannya, mau nanya apa aja sih. Pertanyaan pertama sampai sekian. Kalau yang nggak terstruktur, emang sih narasumbernya udah ditarget mau ke siapa, mau ke bapak yang mana, mau ke bude pak de yang mana, udah jelas gitu loh. Tapi nggak ada rincian khusus. Pertanyaan pertama mau apa, pertanyaan kedua. Jadi kayak spontan aja gitu ya. Bener-bener ngalir gitu ya. Ngalir gitu lah. Bener-bener ngalir gitu. Jadi di sana nemu apa, udahlah gasin aja gitu. Jadi
Jadi ada juga nih tips and trick biar wawancaranya tuh kelihatan bagus lah. Biar hal yang perlu dipersiapkan. Iya sih, mesti dipersiapkan. jadi data yang kita mau kumpulkan itu bisa kita dapatkan gitu ya. Iya. Dari wawancara ini. Gimana tuh caranya tuh? Caranya sih yang pertama harus nyiapin pertanyaan dengan dasar 5W1H lah ya. Oh, itu jelas itu ya. Siapa, di mana, bagaimana prosesnya kan. Lalu yang kedua sih ciptakan atmosfer baik. Gimana sih caranya kita menggunakan bahasa-bahasa yang ekspresif gitu, menggunakan gimmick-gimmick yang kiranya bikin narasumber sekaligus audiens maupun penonton dari wawancara kita itu semangat gitu, excited gitu. Gimana caranya sih? Oh yang ketiga ada Tunggu. Kalau membawa oleh-oleh ke pewawancara ke Oh, responden itu bisa itu. menciptakan atmosfer yang baik nih. Iya bisa itu mancing ya. rasa persaudaraan juga. Iya, bisa, Ada rasa bisa. sungkan kan jadinya kan. Biar ikhlas gitu ya. Sombong dikit kan. Terus apa lagi tuh? Kan Lanjut, udah lanjut, atmosfer lanjut. udah baik, Iya. pertanyaan udah ada 5W1H. Terus apa lagi? Lalu yang ketiga nih penting juga nih, kayak biasanya tuh wawancara tuh jangan yang lempeng-lempeng aja lah, cuma 5W1H beres udah ditinggal. Baiknya tuh dikembangin, mungkin dengan pengembangan kayak gitu kita jadi tahu ilmu-ilmu yang lain gitu. Mungkin bisa bahasa-bahasa Iya. anaknya sekolah di mana kan biar Iya bisa. biar friendly Iya, banget gitu enjoy. kan. Ilmunya pun berkembang. Terus juga mungkin kita bisa dapat data-data yang sebenarnya kita tahu, yang kita sebelumnya nggak tahu kita butuhkan, ternyata dengan Ada. berkembangnya tiba-tiba data itu muncul gitu muncul. Betul Betul. sekali. Nah, yang terakhir nih, oke lah, it's fine. Mungkin mahasiswa biasa belajar bahasa-bahasa yang keren, yang Bahasa gaul iya gitu bahasa gaul lah. ilmiah bahasa Tapi ilmiah. disarankan untuk melakukan wawancara yang sifatnya untuk studi seperti ini, baiknya tuh menggunakan bahasa yang wajar dan lazim gitu. iya, Kan nggak semuanya nih Pak, kita terus dapat audiens yang ya berlatar belakang pendidikan yang tinggi mungkin. Terus ditanya nggak bisa bahasa Inggris. Iya, nggak bisa bahasa Inggris. Kayak video tuh. Bahasa yang yang sama-sama ngerti sama yang mudah dipahami lah ya. Iyalah. Yang wajar-wajar aja nih. Biar ilmu bisa diserap itu gampang diserap. Terus tadi udah wawancara, apa lagi nih selanjutnya? Apa nih Pak? Ada selanjutnya observasi. Observasi itu ada dua macam. Ada partisipan. Partisipan ini peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari orang atau situasi yang diamati dari sumber data. Jadi dia benar-benar berada di lokasi dan waktu yang sama terhadap objek yang diamati. Yang kedua adalah non partisipan. Untuk non partisipan ini adalah penelitinya tidak ikut secara langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati. Bisa saja melalui perantara ataupun dia telah mengambil data yang telah dilakukan oleh orang lain, udah pernah diobservasi dengan orang lain. Misalnya nih, kita melakukan observasi di masa pandemi ini kan kita tentu saja sangat sulit nih untuk langsung turun ke lapangan. Kita bisa menggunakan jasa atau bisa mencari pengamatan yang kita tuh meminimalisir turun di lapangan, itu bisa juga. Menurut M. Burhan, jenis observasi itu ada 3. Tadi kan saya sebutkan dari secara umum. Kalau menurut M. Burhan itu ada 2, yakni ada tiga observasi partisipasi, tidak terstruktur, tanpa pedoman, ataupun observasi kelompok. Jadi ada 3. Sedangkan untuk proses pengambilan datanya, berdasarkan proses pengambilan datanya ada terbuka, tertutup, dan tidak langsung. Nah, yang menarik di sini yang terbuka itu adalah kita secara terang-terangan mau mengamati suatu objek kayak gitu. Ataupun yang contoh selanjutnya adalah yang tertutup. Nah, kita ini tertutup benar-benar tidak tahu yang objek kita yang bahwa kita amati. Bisa mengamati suatu hal, bisa kita menyamar lah, apa intel gitu. Benar-benar kita ingin menunjukkan data real yang ada di lapangan gitu. Yang ketiga adalah tidak langsung, tidak hadir secara langsung seperti yang saya katakan. Jadi berdasarkan penelitian di atas, ya ada tiga sumber lah yang mengatakan jenis-jenis partisipan. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 3. Kalau di masa pandemi ini, Bayu, kan biasanya nggak bisa nih ketemu secara langsung. Tapi
bisa diakalin dengan teknologi seperti Google Meet, Zoom gitu. Itu maksudnya partisipan atau non partisipan? Ya kalau pakai Google Meet itu ya non partisipan, karena kita seperti yang dijelaskan bahwa kita tidak langsung turun dalam kegiatan sehari-hari dan mengamati sumber data itu. Jadi kita harus tetap menggunakan perantara, jadi non partisipan. Jadi tadi non partisipan dan partisipan. Sekarang bahas yang apa? Angket ya? Angket kuesioner. Itu gimana tuh kalau angket dan kuesioner? Angket sih sebenarnya sering sih kita ketemu angket tanpa sadar, sering kita mulai dari SD, SMP, SMA sering kita dikasih angket dari sekolah. Jadi modal itu kayak dikasih selebaran gitulah, sering bisa kok dikasih nama, identitas penulis atau enggaknya. Intinya tuh buat nyerap aspirasi dalam bentuk tertulis gitu loh. Jadi kalau bahasa secara pengertian secara bahasanya mungkin kayak metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Biasanya ada juga yang dikasih opsi-opsi berupa poin, pilih A, B atau C, ataupun ada yang dikasih pertanyaan terus dikasih kolom jawaban yang bebas gitu. Lalu ada juga triknya kok biar angketnya itu menarik gitu, biar respondennya tuh tertarik gitu buat ngisinya, nggak sekedar gitulah. Pertama tuh adanya petunjuk pengisian. Sekali lagi nggak semuanya tahu gitulah, nggak semuanya langsung paham gitu gimana cara ngisi angket, apa sih yang mau ditulis sama responden itu nggak semua tahu. Baiknya sebelum ditulis tuh ada petunjuk. Satu, mungkin harus diisi berdasarkan latar belakang yang sesuai fakta gitu. Lalu yang kedua, Contoh aja kayak misalnya kita nih kadang bingung kalau ada kuesioner ngisi alamat, alamat mana nih, alamat alamat kampus, palsu lah. alamat rumah gitu kan, makanya harus ada Atau alamat petunjuk. palsu. Alamat palsu. Ayo ting dong. Jadi, nah Iya. itu kalau apa petunjuk pengisian ya penting ya. Terus apa lagi tuh selanjutnya? Penggunaan kata yang lazim sekali lagi. Jangan menggunakan kata-kata yang terlalu intelek, malah jadinya bingung juga. Udahlah yang wajar-wajar aja. Jangan juga pakai bahasa tongkrongan dia. Tongkrongan. Kan nggak ngerti kita ya. Iya. Iya, penggunaan kata yang dimengerti semua orang ya, yang lazim lah ya. Oh iya, ketiga tuh sarannya sih kayak penyesuaian ukuran kolom. Kalau udah tahu pertanyaannya bagaimana, cuma dikasih kolom atau space sedikit aja kan, nggak proporsional gitu loh. Kok cuma jawab ya gitu dah. Ya Nggak- gitu nggak dah. tahu, nggak tanya. Jadi agak-agak mirip nih ya antara angket sama wawancara ya. Cuma bedanya Iya. wawancara itu tanya jawab secara langsung, kita ngobrol gitu ya. Kalau sedangkan angket itu melalui tulisan atau form. Akhir-akhir ini nih paling sering angket tuh keluar melalui HP. Pakai Google Form itu ya. Google Form itu paling menarik, mudah, dan terus kita dapat mengetahui angket itu secara up to date banget, secara up to date. Jadi kita tidak perlu mengolah data secara manual seperti yang dulu-dulu kan. Sekarang udah Tinggal lihat ini yang milih ini berapa persen, ini yang itu berapa statistiknya persen. gampang langsung terbentuk. Gitu lah. Gampang lah ya sekarang nyari data terus sebenarnya udah tinggal di tangan kita. Masalahnya nih penggunaan handphone nanti terbatas. Ya, jadi Nggak apa-apa sih, itu adalah maksud pimpinan ya lembaga lah buat jaga diri kita, buat istirahat kita biar cukup. jadi ya sekarang ada kesempatan pakai HP dioptimalkan lah ya. Ya, mumpung. Gunakan, untuk hal-hal yang baik. Oke, tadi itu kuesioner atau angket. Selanjutnya ada apa lagi nih? Studi dokumen. Jadi studi dokumen itu adalah sumber data yang berdasarkan bahan-bahan berupa data-data yang berada di dokumen yang digunakan untuk analisis kita dalam penelitian kita. Jadi secara garis besar itu data dokumen itu terdiri dari dua, yakni dokumen primer sama dokumen sekunder. Untuk dokumen primer itu adalah dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung memahami suatu peristiwa. Misal saya menulis jurnal dari perjalanan saya atau karir saya atau pengalaman saya tulis langsung. Nah, itu yang bisa kita sebut
autobiografi lah kayak gitu. Berarti Yang ke- diary juga bisa disebut dokumen primer dong. iya bisa Masa Seandainya- sekarang narsis lah ya. Nulis sendiri masa Pak? Oh, autobiografi. Tapi kalau masalah kayak jurnal kayak si Raffles kan jurnalnya banyak. Oh tuh. iya. Nah, itu kan Catatan berupa perjalanan gitu. data primer. Yang kedua adalah dokumen sekunder. Nah, dokumen sekunder ini yang ditulis berdasarkan laporan cerita orang lain. Misalnya biografi. Misal nih ada tokoh pahlawan terkenal. Nah, itu kita mau nulis kisah perjuangannya atau apa-apa itu kan bisa disebut biografi. Nah, itu adalah dokumen sekunder. Bisa kita, mungkin orangnya udah meninggal nih, tapi kita nanya ke anaknya, ke tetangganya, ke ajudannya, apa-apa atau itu bisa dikatakan oleh data dokumen sekunder seperti itu. Oke, tadi itu studi dokumen. Dokumen. Ada selanjutnya tuh studi pustaka. Nah, studi pustaka nih apa nih? Tadi kan dokumen tuh biografi, autobiografi, catatan perjalanan, jurnal segala macam itu kan studi dokumen. Studi pustaka nih apa nih? Studi pustaka ini adalah data yang diperoleh dengan mengumpulkan data-data yang relevan atau sesuai yang dibutuhkan untuk penelitian, bisa berdasarkan dari buku, artikel ilmiah, berita maupun sumber kredibel lainnya yang reliable dan juga sesuai dengan topik penelitian yang dilakukan. Kita ini bisa cari buku-buku di perpustakaan, jurnal yang ada di perpustakaan itu termasuk studi pustaka. Begitu kita menggali penelitian yang dahulu itu bisa dikatakan studi pustaka. Tapi kalau dilihat-lihat, kalau lagi meneliti nih, kalau cuma sekedar ngambil studi pustaka tuh banyak nggak sih kasus kayak gitu, atau harus di studi pustaka ini merupakan faktor pendongkrak aja penyokong? Sebenarnya tergantung tipe penelitian sih, menurut saya tergantung studi penelitian. Ada yang namanya itu historical pustaka ataupun jenis penelitian yang memang datanya itu berdasarkan studi pustaka. Ada memang yang penelitian yang berdasarkan studi pustaka, sumber datanya emang seperti itu. Penelitian itu tidak memerlukan suatu wawancara, angket, observasi ya, tidak ada. Misalnya nih, yang paling sering menggunakan studi pustaka adalah misalnya nih di jurusan HI. Nah, di jurusan HI itu kan mengambil topik-topik dari permasalahan dunia internasional. Mau dapat dari mana sumber data? Ya, datanya dari studi pustaka. Itu teknik-teknik pengumpulan data ya. Ada 5, dari wawancara, observasi, kuesioner, Angkat. kan angket kuesioner. Oh dong. iya dong. Terus ada apa lagi tadi? Studi Studi dokumen, dan studi studi pustaka. Wah, berarti udah selesai dong kita dong. Wah. Tadi sumber udah, ini sudah, teknik udah. Tinggal pertanyaan nah. Tinggal pertanyaan. Singkat sekali perjumpaan kita. Iya. Gimana nih kalau yang mau nanya-nanya atau mau ngebantu kita atau ngoreksi kita, bantuin nambah-nambah materi kita ini gimana caranya? Ya udah, langsung aja sih. Kan biasanya Habis upload tuh, Iya. upload kan langsung ada tuh. tonton dulu videonya langsung. Pada dana itu bilang kan, silakan mengajukan pertanyaan adik-adik gitu. Langsung aja adik-adik, berarti langsung di Google Classroom yang mau nanya atau mau jawab, bantuin kita jawab atau nambahin materi kita. Oke, Isi di kolom komentar, jangan lupa isi di kolom tugasnya ya. Jangan lupa ya. Tidak perlu subscribe sama like sama Tidak usah. komen, tidak usah. hanya untuk tugas ya. Tugas. Hari ini saja, besok kita hapus lagi. Yeay. Jadi sekian penyampaian materi kelompok kami. Mungkin banyak salahnya, mungkin banyak garingnya juga ya. Ya namanya juga baru pertama kali untuk tugas ini ya. Jadi silakan berikan kritik, saran, komentar. Tadi di Google Classroom ya, silakan jawab, silakan bertanya, silakan tambahkan kalau ada yang mau ditambahkan. Mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.